jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus. Pada saat ini kita bersama-sama kembali lagi dalam persekutuan doa pagi online. Kita mengucap syukur karena Tuhan sungguh-sungguh memberkati dan juga melindungi seluruh kehidupan kita. Tuhan memberikan kita hari yang baru dengan sapaan firman yang kembali akan meneguhkan dan menguatkan kita semua. Pada saat ini, sebelum bersama-sama kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, ketika Tuhan selalu mengasihi kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang sungguh-sungguh menjaga dan memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini, ketika kami boleh kembali melanjutkan kehidupan kami boleh semakin diteguhkan dan dikuatkan melalui perenungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan bersama-sama kami lakukan. Tuhan, kami memohon hikmat pengertian dari Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan melalui pemberitaan saat ini bukan hanya menjadi sebuah berita yang berlalu, tetapi sungguh-sungguh hidup di dalam diri kami, membuat kami menjadi semakin teguh di dalam iman dan juga kepercayaan kami. Tuhan, pada saat ini kami sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan bagi kami semua. Ini doa dan seruan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini firman Tuhan yang akan menyapa kita semua terambil dari kitab Yesaya pasal ke-42 ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-9. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pada zaman dahulu sebelum teknologi berkembang sekarang, sebelum ada media sosial dan juga alat komunikasi secanggih saat ini, kita berkomunikasi menggunakan surat menyurat. Nah, ada sebuah kisah gitu ya. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu memiliki sahabat pena. Dia berjanji bahwa suatu saat mereka pasti akan bertemu dan dia akan mengunjungi sahabatnya jika ada kesempatan. Melalui surat menyurat mereka bertukar informasi, menceritakan, mendeskripsikan diri mereka masing-masing,
bentuk wajah, warna rambut, dan berbagai informasi tentang diri mereka. Karena pada waktu itu tentu saja foto belum menjadi sesuatu yang biasa. Nah, tetapi tiba-tiba kemudian suatu saat suratnya ini terputus. Sahabatnya lagi ini tidak lagi membalas karena ternyata pada waktu itu terjadi wabah penyakit di negara sahabatnya tersebut. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya dan wabah itu sudah dinyatakan selesai dan dapat diatasi, pergilah pemuda ini ke negeri sahabatnya. Dia pergi mencari kabar tentang sahabatnya itu, dan ketika sampai di alamat rumah yang pernah dituliskan dan disampaikan oleh sahabatnya, ia segera mengenali sahabatnya ini dari kejauhan. Dan demikian pun sahabatnya juga mengenali, dan mereka pun saling memeluk dan berbagi kabar, dan mereka bersuka cita bersama. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang menarik adalah sukacita itu bisa terjadi karena mereka mampu saling mengenali satu sama lain. Seorang sahabat mampu mengenali sahabatnya, bagaimana karakternya, bagaimana rupanya, bagaimana suaranya, bagaimana kebiasaannya. Nah, ini menjadi gambaran ketika surat Yesaya ini ditulis. Allah pun menggambarkan kita semua bukan hanya sebagai hambanya, tetapi juga sebagai sahabat-sahabatnya yang sungguh ia kenal, yang sungguh ia kasihi, yang sungguh ia rindukan. Ketika surat Yesaya ini ditulis, Allah melihat bahwa umatnya sedang berada di dalam sebuah situasi yang sungguh menyulitkan hati. Allah memandang umat yang dikasihinya dan dia sungguh-sungguh berbelas kasih. Sehingga kemudian Allah menyatakan firman-Nya melalui Yesaya untuk memberikan sebuah kabar sukacita kepada sahabat-sahabatnya dengan harapan bahwa umat Israel, umat Allah mampu mengenal firman Allah, suara Allah yang hadir bagi mereka. Allah memandang umat yang dikasihinya dan dia mengasihi melalui nubuat-nubuat yang diberikan. Dan sebagai umat yang terhilang karena dosa, mereka dicari, mereka ditemukan dan hendak diselamatkan. Nah, tetapi dalam konteks Yesaya pada waktu itu, sayangnya umat Israel, umat Allah berkali-kali juga gagal untuk mengenali Dia, mengenali Allah, mengenali sahabatnya, pemilik kehidupannya. Dan justru kita tahu dalam peristiwa kematian dan juga kebangkitan Kristus ada sebuah peristiwa pilu, bahwa ternyata Dia yang dinubuatkan justru tidak dikenal oleh mereka yang dianggap sebagai sahabat-sahabat oleh Allah. Yesaya pasal ke-42 menjadi tanda bahwa sesungguhnya Allah sungguh mengenal setiap orang, setiap isi hati umat, setiap hal yang sedang dirasakan, setiap hal yang sedang dilalui, setiap hal yang menjadi seruan dan juga pergumulan dari umat. Dan firman Allah mengatakan, setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan Ia selamatkan. Ia selalu memberikan jalan keluar. Dan bahkan Yesaya 42 menjadi sebuah berita anugerah di tengah-tengah kesesakan dan juga penderitaan umat, bahwa akan ada sebuah terang, seorang yang diberikan oleh Allah untuk memberikan jalan keluar dari seluruh persoalan, melepaskan dari tahanan dan menjanjikan terang untuk menuntun bangsa-bangsa. Dan Yesaya menyampaikan ini kepada umat agar setiap orang menyadari tentang cinta kasih Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal pribadi setiap orang, sungguh-sungguh mengenal setiap umat. Pada waktu itu umat Israel yang sungguh-sungguh Allah kasihi. Melalui nubuat-nubuat, firman Tuhan yang disampaikan melalui para nabi, Allah berkomunikasi. Allah tidak menutup dan melepaskan relasinya dengan manusia. Tetapi justru persoalan yang ada, keberdosaan yang ada,
itu menjadi sebuah tanda. Sekalipun kemuliaan Allah tidak tersentuh oleh dosa, tetapi cinta kasih-Nya jauh lebih besar dibandingkan itu semua. Oleh karena itu, Yesaya pasal ke-42 mengajarkan kita untuk melihat bagaimana Allah senantiasa terus berupaya untuk mengasihi setiap manusia. Allah sungguh mengenali setiap umat-Nya, mengenali setiap yang menjadi persoalan isi hati, bahkan juga doa-doa kita. Dan Dia telah memberikan sebuah janji keselamatan tentang terang yang akan datang untuk kembali menyempurnakan keselamatan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pada saat ini kita bersama-sama kembali diingatkan melalui firman Tuhan, secara khususnya melalui Yesaya, untuk selalu belajar mengenal Dia setiap hari. Melalui firman Tuhan yang menyapa kita semua, supaya apa? Supaya kelak ketika Tuhan kembali datang ke tengah-tengah dunia ini, kita dapat mengenali sahabat kita, Tuhan kita. Dan bukan hanya itu, di dalam seluruh masa kehidupan kita menantikan kedatangannya kembali, kita bisa mengenal kehendak-Nya, pikiran-Nya, isi hati-Nya untuk kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Agar kelak ketika Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya, kita mengenalinya dan kita menyambutnya dengan penuh sukacita, seperti dua orang sahabat pemuda yang bersukacita ketika mereka mampu mengenali satu dengan yang lain. Mereka bersukacita bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kehidupan kita mungkin penuh dengan persoalan yang seringkali tidak bisa kita sampaikan, baik kepada orang terdekat kita, bahkan mungkin juga tidak mampu untuk kita akui karena kita terjebak pada rasa sedih, rasa takut, rasa kecewa. Tetapi melalui firman pada saat ini, kita semua kembali diingatkan, Tuhan sungguh mengenal kita. Tuhan sungguh tahu setiap isi hati kita. Oleh karena itu, marilah kita pun juga belajar untuk selalu mengenal isi hati Tuhan bagi seluruh kehidupan kita, supaya seluruh kehidupan kita boleh selaras dengan karya dan juga rencana Tuhan bagi dunia ini. Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal seluruh kehidupan kami, isi hati kami, apa yang menjadi seruan doa-doa kami, yang mungkin tidak dapat kami ungkapkan, yang mungkin tidak dapat kami ceritakan kepada siapapun. Tetapi pada saat ini kami sungguh-sungguh melihat, Tuhan sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi seruan kami, apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Dan itu semua kami lihat dalam rangka keselamatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh belajar, bukan hanya untuk bersukacita karena Tuhan sungguh mengenal dan mengasihi kami, tetapi kami pun juga belajar untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan kami, bukan hanya di dalam pengertian saja, tetapi melalui seluruh kehidupan kami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, suara Tuhan, isi hati Tuhan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, biarlah kehidupan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan berikan melalui diri kami. Tuhan, ini doa dan seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, terang yang telah Tuhan berikan untuk menuntun kehidupan kami. Amin. Selamat melanjutkan hari Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Sampai jumpa lagi dalam persekutuan doa online. Tuhan Yesus memberkati.